eh, Anda tidak mungkin mengklaim sebagai pemenang ketika Anda tidak punya musuh. Itu adalah satu keharusan. Anda boxing, main boxing, menang. Musuhnya mana? Nggak ada yang menang namanya. Jadi memang itu sudah disetting oleh Tuhan dari awal semula bahwa malaikatnya dibikin, ya setannya juga dibikin. Sigmund Freud juga ya sama, ada namanya instinct of destruction, ada instinct of survive. Di dalam diri kita juga ada kebaikan, ada keburukan. Di dalam diri kita juga terjadi pertempuran antara keinginan berbuat baik dan keinginan berbuat jahat. Ada. Itu saling bertempur dalam diri kita sendiri dan kadang-kadang melelahkan. Nah, kadang-kadang kita sudah ini untuk berbuat baik, masih terus digoda, diselewengkan. Ketika saya ingin membantu seseorang, itu masih intervensi dari setan itu masih ada aja. Tinggal memberikan saja masih diintervensi. Nanti tunggu dikasihkannya kalau sudah tamunya banyak. Jujur aja, ketika ada gerak hati begitu, terasa nggak ada? Terasa. Nggak usah dibohong, kita tuh semuanya kok. Kita sadar bahwa ketika saya memberikan uang, saya sadar bahwa saya mengharapkan sanjungan orang. Ketika saya abaikan, nggak ada urusan setan, kan gitu. Saya berikan ketika orang itu masih sendirian, saya abaikan semuanya itu. Jadi artinya bahwa bullying itu di dalam diri kita tuh ada sesungguhnya. Nggak usah kita bicara ke sana semacam itu. Nah, lalu bagaimana kita melatih mereka, merehab mereka yang sudah keburu stres karena bully ini. Kalau saya terus katakan, saya kan pelaku bully dulu waktu kecil tuh. Sekarang jadi sudah paham gitu tuh. Jadi misalnya nyaman-nyaman aja. Nah, ternyata ketika mereka yang jadi korban bullying itu sampai stres, sampai menjadi minder, sampai corneris dan sebagainya, ya ternyata dalam pelatihan juga sama tidak sama, akan ada bagian penting warisan nenek moyang, warisan genetika itu yang turun pada kita. Ada, buktinya saya kasih pelatihan. Begini, bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola hati, jangan sampai bersedih hati ketika kehilangan sesuatu. Ya, ini dalam wilayah tasawuf ya. Ternyata dalam perjalanan saya ini ada yang 1 bulan paham bisa, ada yang 2 tahun berpaham, ada yang 20 tahun nggak paham-paham. Ya karena wadah dasarnya berbeda. Nah ini mesti diakui, suka atau tidak suka, bahwa itu ada pengaruhnya. Jadi nanti dalam rehabilitasinya ya mungkin bagi yang berbakat bisa mengelola hati, ya kan, yang dasarnya memang warisan kepribadian nenek moyangnya baik kan gitu, maka sebulan 2 bulan dia paham. Nah untuk yang tidak punya ini ya bisa pendidikan, cuma kan durasinya akan panjang jadinya. Yang ini cukup 3 bulan kan bisa 2 tahun nantinya. Dengan hasil yang sama itu waktunya lebih panjang lagi. Ya, otak juga sama, pemberian Tuhan kok. Iya kan? Yang bapaknya mubalig, anaknya balik. Bapaknya penyanyi, anaknya penyanyi. Ya saya nggak ada bakat, biar saya segala macam mesti pelajari tetap nggak ada bakat semacam itu. Jadi artinya bahwa sampai dengan pendekatan rasional. Bagaimana Anda supaya tidak bersedih hati ketika kehilangan sesuatu. Nah, saya pendekatan tasawuf. Pendekatan tasawuf. Begini, Mr. Han. Anda setiap hari mengakui, diucapkan dengan mulutmu sendiri, bahwa langit, bumi, dan seisinya semuanya milik Tuhan. Anda yakin? Yakin. Oke. Ini pendekatan rasional dan metode tasawuf.
Anda mobilnya hilang, sedih nggak? Sedih. Kenapa sedih? Ya. Mobilnya cuma satu. Ada kan? Mobil cuma satu pakai. Nah kalau punya dua sedih nggak hilang satu? Tetap sedih. Ada lagi yang alasan kreditnya belum lunas. Saya nanya, kalau sudah lunas sedih nggak? Sedih. Omong kosong semuanya itu. Sebabnya satu, karena Anda merasa memilikinya. Mari kita buktikan, ketika yang hilang itu mobilnya Samad, Anda sedih nggak? Enggak. Kenapa tidak sedih? Bukan milik saya. Nah, Anda akan hilang rasa sedih, kehilangan apapun, ketika betul-betul Anda meyakini langit bumi sesinya adalah milik Tuhan. Ini kan apa nggak rasionalnya? Saya ngomong nih, nggak tahu. Ya tetap aja dia ngasih nangis juga. Ya semacam itu. Jadi ini masalahnya, maka jangan dineglectkan ya, jangan dinafikan bahwa bawaan itu warisan genetika itu memang ada ya, semacam itu. Saya kira mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.